Dibangunnya jembatan di berbagai pelosok negeri sudah lama menjadi impian Presiden Prabowo karena dirinya mengetahui persis begitu banyak anak-anak sekolah di sejumlah daerah terpencil yang mengalami kesulitan setiap kali harus berangkat ke sekolah dan pulangnya kembali ke rumah. Mereka terpaksa harus melintas sungai yang deras karena tidak tersedianya jembatan yang dapat mereka lewati dengan aman. Kondisi ini tentu saja sangat membahayakan keselamatan anak-anak dan penduduk setempat. Prabowo yang sangat mengkhawatirkan keselamatan anak-anak memutuskan bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk membangun ratusan jembatan secepatnya di daerah-daerah terpencil yang amat membutuhkannya. Presiden Prabowo kemudian membentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan pada akhir November 2025. Seorang jenderal bintang 4 yang tak lain adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, ditunjuk menjadi Kepala Satgas atau Satuan Tugas tersebut. Jenderal Maruli pun mengerahkan satuan-satuan zenia TNI Angkatan Darat untuk membangun sejumlah jembatan beli, jembatan Armco, dan jembatan perintis di berbagai pelosok termasuk daerah-daerah bencana Sumatera. Satgas Darurat Jembatan itu kini sudah berhasil menghadirkan 218 jembatan yang terdiri atas 77 jembatan beli, 59 jembatan Aramco, dan 82 jembatan perintis atau jembatan gantung. Kesemua jembatan itu dirampungkan pasukan TNI dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 2,5 bulan, dibantu para anggota Polri dan pemerintahan daerah setempat. Setelah rampungnya jembatan-jembatan tersebut, Presiden Prabowo mengaku sekarang ia bisa tidur lebih nyenyak dan lebih lega, karena anak-anak di desa terpencil tidak perlu lagi menyeberang sungai sehingga membahayakan keselamatannya. Mereka tidak perlu lagi duduk di kelas dengan pakaian basah dan pulang dari sekolah dengan pakaian yang juga basah. Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada para petugas yang telah bekerja keras merampungkan jembatan. Terima kasih, kerja keras saudara-saudara. Sekarang saya tidur lebih lega karena anak-anak di desa-desa terpencil tidak perlu lagi menyeberangi sungai dengan keadaan bahaya terhadap keselamatannya. Anak-anak kita di tempat-tempat terpencil tidak perlu lagi duduk di kelas dengan pakaian basah, pulang dari sekolah dengan pakaian basah. Saudara-saudara sekalian, inilah artinya bahwa sesungguhnya jembatan gantung di daerah terpencil yang hanya sekian meter lebarnya dan hanya sekian meter panjangnya, sesungguhnya jembatan itu adalah strategis bagi pemerintah yang saya pimpin. Bahwa kepentingan rakyat adalah yang paling kita utamakan. Dalam acara peresmian 218 jembatan yang diselenggarakan secara virtual, Presiden Prabowo berbicara dengan beberapa kepala daerah melalui saluran daring. Para kepala daerah itu berterima kasih kepada Presiden atas rampungnya jembatan yang dibangun pemerintah pusat. Salah seorang dari antaranya adalah Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, Hajah Siti Sutinah Suhardi. Siap, mohon izin Bapak Presiden yang kami banggakan dan sangat kami cintai. Kami atas nama masyarakat Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah Kabupaten Mamuju mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden kami yang tercinta atas dibangunnya jembatan perintis, jembatan gantung Desa Bonda, Kabupaten Mamuju. Alhamdulillah anak-anak kami sekarang tidak mesti harus mutar kurang lebih 1 jam. Sekarang dengan 5 menit mereka sudah bisa sampai di sekolah yang ada di Desa Bonda. Terima kasih Bapak Presiden. Bapak Presiden sehat selalu. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, Pangdam 23 Palakawira Sulawesi Tengah yang juga membawahi Sulawesi Barat, Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, melaporkan bahwa proses pembangunan jembatan gantung di Mamuju yang panjangnya 75 meter dan lebar 1,2 meter itu telah selesai dibangun menjelang masuknya bulan Ramadan. Yang menarik adalah saat Komandan Korem 023 Kawal Samudra dan Bupati Nia Selatan memperkenalkan Yamiza Zebua, siswi kelas 12 SMK beserta 3 orang temannya yang sempat viral di media sosial. Presiden Prabowo langsung mengenali anak-anak ini karena melalui akun TikToknya yang juga dimonitor Prabowo, Yamiza dan kawan-kawan meminta agar Presiden Prabowo membangun jembatan di desanya, agar ia dan teman-temannya tidak harus melintasi sungai ketika berangkat ke sekolah dan pulang dari sekolah. Lalu terjadilah dialog yang penuh kehangatan dan keakraban antara Presiden Prabowo dan Yamiza Zebua. Saya ingat nih wajah-wajah yang dulu viral ya, yang di pinggir sungai kan dulu, yang basah, iya.
bisa diputar lagi itu videonya untuk kita kenang. Ada. Namamu siapa? Yang sebelah. Misa Jebua, Pak. Siapa? Yamisa Jebua. Anissa. Yamisa Jebua. Yamisa. Ya, Pak. Ejaannya gimana? Ejaannya? Yamisa. Y A-I-S-A. Y A Y-A-M-I-S-A. M-I-S-A. Ya, Yamisa Jebua. Yamisa Zebua. Iya, Pak. Iya. Zebua itu nama marga ya? Iya, Pak. Saya banyak anak buah namanya Zebua. Ada yang jenderal juga. Ya, ada yang jenderal Zebua. Oke. Yamisa, silakan. Izin Pak Presiden, terima kasih atas semua bantuan yang telah Bapak berikan kepada kami. Sekarang kami tidak keulang lagi dan tidak membuka sepatu lagi kalau kami pergi ke sekolah. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden. Demikian. Yamisa, Ya, Pak. kamu umur berapa Yamisa? 17 tahun, Pak. 17 tahun. Iya, Kamu kelas berapa sekarang sekolahnya? kelas 12. 12. Ya, Pak. Kamu mau sekolah kemana kamu? Saya Pinginnya melanjutkan kemana? saya ingin melanjutkan studi tapi orang tua saya tidak mampu, Pak. Apa? Orang tua saya tidak mampu. Saya ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi Kamu mau studi apa? di Mau jadi apa? kedokteran, Pak. Kedokteran. Kedokteran? Iya, Pak. Ya udah, nanti kamu nanti dites ya. Iya, Pak. Sekalian kawan-kawan saya yang 3 orang ini, Pak. Apa kamu? Siapa itu? Sekalian teman-teman saya yang 3 orang ini ingin melanjutkan studi, Pak. Ya, insya Allah semua ya. Iya, Pak. Amin. Tetapi harus belajar yang benar ya. Oke, Nilainya Pak. harus bagus ya. Iya, Pak. Jangan pacaran dulu ya. Ya. Iya, katanya mau studi ya. Ya. Nanti dan Rem coba catat ya. Siap, Bapak, laksanakan. Karena dia bagaimanapun dia punya keberanian dan punya leadership kemarin itu, langsung lapor ke saya lewat TikTok ya. Siap, dilaksanakan, Pak Presiden. Ya. Yamisa Zebua. Oke. Iya, Pak. Nanti teman-temanmu dicatat lagi juga nama-namanya ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Terima Baik. kasih, Pak Presiden. Terima kasih. Terima kasih. Yamisa Zebua masih belum puas berbicara dengan presidennya. Ia meminta izin kepada presiden agar salah seorang temannya diberi kesempatan berbicara. Kalau mana temanmu mau bicara sama presiden? Iya, Pak. Ayo silakan. Siapa mau bicara lagi? Tentang MBG, Pak. MBG-nya masih belum sampai di sekolah kami. Belum sampai? Iya, Pak. Oh, Orang tua kami tidak mampu untuk Bupati, membiayai bagaimana makanan itu? kami. Tapi ada yang bilang MBG nggak perlu, katanya MBG nggak Siapa bagus. bilang itu bohong itu, Pak? Bohong. Bohong itu. Iya. Ya, oke. Saya perjuangkan ya supaya segera MBG sampai ke sana ya. Amin, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Jadi Pak, kalian merasakan ada lagi. kalian merasakan perlu MBG ya? Tapi banyak ada orang pinter-pinter di Jakarta mengatakan nggak perlu MBG katanya. MBG buang-buang uang katanya. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Kira-kira seperti itulah informasi yang diperoleh Prabowo langsung dari rakyatnya. Selain rakyatnya berterima kasih atas dibangunnya jembatan yang dapat mengurangi kesulitan mereka, Prabowo juga mengetahui bahwa program makan bergizi gratis atau MBG yang digagas dan dilaksanakannya ternyata sangat diharapkan kehadirannya oleh masyarakat di daerah-daerah terpencil. Berbeda dengan keinginan sekelompok orang di kota-kota besar yang meminta agar MBG dihentikan. Mengenai pembangunan jembatan, Prabowo mengatakan apa yang dibangunnya mungkin tidak berarti bagi sebagian orang, seperti membangun jembatan gantung yang panjangnya hanya beberapa puluh meter. Tetapi apa yang dilakukan seluruh jajaran pemerintahan yang dipimpinnya adalah untuk menjawab kesulitan rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling jauh, rakyat yang paling terpencil. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang memandang jembatan gantung yang mungkin menyeberangi beberapa belas meter atau beberapa puluh meter sesuatu yang tidak strategis. Ada pihak-pihak yang ingin
membangun monumen-monumen besar, membangun pencakar langit, membangun gedung-gedung mewah. Tidak, pemerintah yang saya pimpin bangga bahwa kita menjawab kesulitan rakyat kita yang paling kecil, rakyat kita yang paling jauh, rakyat kita yang paling terpencil. Men of our time.